안녕하세요. 난 마리오호 유튜브 채널입니다. Joan Haluluseo. Awesome. Episode 14 luar biasa. Banyak note yang gua take it. Dan akhirnya udah mulai nih, percik-percik dari ramalan gua di episode sebelumnya udah mulai kelihatan, dimana salah satunya adalah 4 orang tersebut, Samsung Tech lah, Dosan dan kawan-kawan, Inje, Dalmi, Jipyong akan bersatu. Nah, pasti pada bertanya kan, emang bener Jipyong bakal masuk jadi tim? Tadi kan udah kelihatan, dia memberikan sebuah advice yang sangat amat objektif sama Yongsan, hingga berujung mereka menjadi satu, 3 orang menjadi satu. Dan keempatnya si Jipyong apakah menjadi satu nanti, menjadi satu tim? Kan kalian kelihatan di preview episode terakhir tadi, di paling belakang dia ujung-ujung memberikan advice yang malah menurut gua makin memberikan semangat, bahkan memberikan advice yang bagus untuk Dosan. Bener gak? Disuruh, yaudah lu coba ngomong lagi ke Dalmi lagi. Itu seakan-akan sebenarnya tantangan sih, tapi ya dijawab dengan baik. Nah, di episode 14 ini banyak banget hal yang terjadi, apalagi gue bilang improvement ya, luar biasa. Di sini, kalau misalnya kita bisa bilang ranking karakter dari seluruh series, top 3-nya improvement ya, pasti Samsan semua deh. Tapi kita gabungkan aja. Yang improvement paling banyak yang pasti Dosan. Luar biasa improvementnya, ranking 1 secara improvement. Dan secara kalau misalnya kita punya kategori ranking penilaian tuh dia pasti nomor 1, 6 Dosan. Yang kedua adalah Inje kelihatan improvement, dia terus melaju, benar-benar menjadi orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih objektif, orang yang lebih kalem ya. Itu hebat banget, dia udah mulai nggak marah, decision dia selalu tepat, dan dia tegas orangnya, itu keren banget ya. Samsan yang lain improvementnya itu, tapi sayang sekali improvement yang menurut gue paling kecil, yang hampir nggak ada bedanya adalah Dalmi dan Jipyong. Itu hampir nggak ada bedanya, dapat improvement lah ya, jabatan, tapi kan nggak ada impact yang terlalu besar di series ini. Yang impact yang besar tuh adalah mereka semua, termasuk Saha malah. Ya, betul. Nah, di sini kelihatan Dosan sudah mulai kelihatan sebagai CEO. Wibawanya beda dengan Dosan yang dulu, yang sebelum time skip, dimana dia kerjanya cuma ngikutin Dalmi. Di sini dia udah benar-benar seperti CEO, dan dia bisa bergerak bagaikan keputusan dia sendiri. Nah, itu hebat banget. Gue udah mulai suka. Nah, ini prediksi gue di awal series yang benar-benar pas tiba-tiba si Dalmi dapat ide, atau si Inje bilang, lu harus bawa Samsung Tech masuk, join ke perusahaan kita, Chongmyong atau Tarzan Autonomous Driving Car. Gue udah bilang awalnya mereka nggak bakal join. Itu ya, walaupun kalian percaya nggak percaya, tapi itu prediksi gue di awal, dan bener, mereka nggak join. Makan tadi dibilang kondisinya adalah gue harus ambil perusahaan tersebut, gue harus akuisisi, gue yang ambil perusahaan tersebut, baru gue kerjain. Nah, di sini Inje udah matur banget, itu keren ya. Inje itu mature. Nah, di sini Dalmi ini agak karakternya kurang bagus di awal-awal episode ya, karena dia benar-benar baperan. Ya memang sih, itu kan sebenarnya konsekuensinya dia membawa cinta terhadap bisnis yang kemarin startup di Samsung Tech. Kan kelihatan tuh, dia udah dikasih warning tapi tetap dilakukan. Akhirnya dia baper, sehingga pada saat itu keputusan terbaik dari perusahaan yang harus dilakukan untuk selamat, untuk survive, akhirnya dia lebih memilih, gue nggak berani, karena gue nggak enak sama Dosan, karena gue dulu yang ngusir dia. Baper, dia nggak mau jalanin aja, dia benar-benar menganggap orang yang lain salah, dan itu kesalahan besar dan membuat ranking menurut gue ya Dalmi itu turun banget jauh, nggak seperti episode sebelumnya. Ya, di sini gue udah bilang gue nggak suka Dalmi di episode ini, tapi at least 3/4 series 3/4 episode sisanya oke lah, good. Akhirnya dibuang yang namanya baper, ego, dan malunya dia untuk mengejar si Dosan. Nah, di sini for once Dosan ini champion menurut gua. Di series ini udah kelihatan bedanya nih. Series ini yang dulu diatur atau didorong atau disupport fully oleh Jipyong dan Dalmi sebagai pemimpin. Yang support sebenarnya tuh Jipyong. Dosan tuh cuma mengerjakan sesuatunya aja, codingnya doang. Nah, di sini udah enggak, udah kelihatan banget beda. Di sini dia berubah karakternya luar biasa, menjadi super CEO, dan benar-benar punya
leader karisma, udah mulai kelihatan kan leader karisma, tapi dia tetap rendah diri, dia nggak mau memimpin. Gue nggak mau jadi CEO kalian tentuin aja CEO-nya siapa, gue cuma mau ikut. Nah sebenarnya itu dia rendah hati, tapi padahal mindsetnya dia udah mindset pemimpin, itu kan kelihatan. Gue yakin di sini udah mulai, gue yakin dia yang akan jadi juara apapun itu. Dia yang akan memimpin series ini sekarang, bukan Dalmi lagi. Yang dulu setengah series itu Dalmi disupport Ji Pyong, sekarang full Dosan disupport oleh Samsung-taek. Tiga orang tersebut, wah tidak, gue cuma bilang applause. Nah di awal series, pada saat gue melakukan review di tengah season yang videonya korup itu, gue sempat bilang bahwa Dosan itu harus melakukan sesuatu yang sangat hebat, harus bisa memimpin dirinya sendiri, harus bisa berubah 180 derajat sebelum dia pantas mendapatkan Dalmi. Gue bilang kenapa? Karena gue nggak suka banget sama Dosan. Dia kerjanya tuh dapat untung, dapat rezeki, dapat keberuntungan, dia cuma ngikutin aja. Follow, lama-lama mulai egois. Padahal Dalminya dulu memang sengaja di setup buat ketemu Dosan gitu loh, bukan buat Dosan tuh suka. Ujungnya Dosan suka, Dosan manfaatin. Nah itu yang sempat dilakukan kan, Dosan manfaatin keberuntungannya dia, yang padahal itu dulu Dalminya di setup oleh si Han Ji Pyong. Dia pakai itu terus menerus digunakan tersebut, bahkan dia benar-benar sampai ngusir Han Ji Pyong. Dia sempat ngusir dan menghalangi Han Ji Pyong ketemu dengan Dalmi, bener nggak? Nah itu gue nggak suka banget Dosan yang saat itu, tapi sekarang Dosannya udah berubah luar biasa hebat. Di sini gue udah bilang Dosan sudah 100% pantas dapetin Dalmi, dan Dalmi memang harus sama Dosan. Sayang sekali. But it's fine right? Nah di sini waktu Saha dan Chulsan ngomong ya, mereka kan ada ngomong tentang kemungkinan ya, ngapain lu tiba-tiba ketemu di depan restoran waktu itu kan episode sebelumnya, dan sekarang tiba-tiba Chulsan sengaja nih bolak-balik nunggu si Saha keluar dari kantor, ya nggak? Bener nggak? Nah pada saat Saha keluar dari kantor dia tuh bilang, weh kebetulan banget, terus dia ngopi deh. Nah di situ ada quote yang gue pengen berikan kepada kalian semua, yaitu adalah bahasa Inggris dulu ya. Chance is increasing when you are trying. Kemungkinan akan meningkat jauh malah ketika kalian mencobanya, melakukannya gitu. Nah Chulsan ngapain? Mondar-mandir aja, dia sengaja gitu kan, memperbanyak aktivitas dia sehingga kemungkinan dia bertemu dengan Saha tuh meningkat. Itu namanya usaha. Nah, di sini gua akan put review di series ini yang sangat bagus juga, pelajaran sangat banyak, di mana pada saat si Yongsan bener ya. Saat Yongsan itu ketemu dengan si pendirinya startup, pendirinya Sandbox. Aduh, lupa namanya. Yonsun Hak Mission. Nah, itu bagus banget kutipannya, kalian harus pantengin baik-baik, catat malah, karena itu pelajaran penting. Kenapa? Karena investor yang nggak tahu lu mau ngapain, tujuan lu kemana, dia tetap mau invest kepada lu, apapun yang lu lakukan itu salah, benar nggak? Karena lu mau melaju ke jurang atau melaju ke arah api, lu mau kebakaran, lu bakal disupport oleh investor. Investor lu kerjanya cuma support lu apa adanya tanpa peduli. Nah itu tuh investor yang tidak melakukan analisis. Dan di situ Yongsan mulai belajar bahwa ternyata investor yang baik adalah investor yang memberikan kritik yang pedas. Itulah investor yang benar, investor yang luar biasa dahsyat. Nah itu di saat itu dia mulai kebuka tuh. Nah di sini Han Ji Pyong sudah mulai melakukan improvement juga. Dia udah mulai memperbaiki, dia udah mulai ngakuin, dia bahkan say sorry. Nah di sini banyak improvement sebenarnya yang terjadi, tapi tetap improvement paling gede memang Samsung-taek, Yongsan, Chulsan, Dosan, luar biasa. Review di episode berikutnya adalah mereka kan ambil project Smart City. Ini udah luar biasa lagi, mobil listrik, mobil ya yang bisa berkendara sendiri. Itu cuma sebagian kecil dari Smart City. Smart City itu luar biasa, semuanya diatur oleh sistem security, mobil, transportasi apapun selain mobil, terus juga lampu lalu lintas dan sebagainya, semua smart ya, benar-benar tanpa kendali orang. Wah, hebat banget. Nah di situ mereka akan perang dengan Morning Group. Nah kelihatan kan level mereka udah naik, bukan Samsung-taek lagi, tapi udah levelnya
udah mulai masuk ke arah konglomerat, karena bahkan si Dosan sendiri udah bisa beli perusahaannya si Dalmi yang sekarang dia jadi CEO. Nah, kelihatan bedanya dari sekedar developer menjadi seorang leader, seorang CEO, bahkan bisa dibilang dia juga shareholder terbesar nanti. At the end, berempat ini mereka akan menjadi satu, walaupun sisa terakhir adalah Ji Pyong yang belum fully commit terhadap Dream Team terakhir nanti. Itu mereka akan jadi satu tim yang luar sangat biasa. Nah, walaupun bukti kejahatan yang terjadi di hacking di episode 13 kemarin tuh belum ketahuan, belum diceritain tuh siapa sebenarnya yang hacking. Apakah benar mereka berdua, si Hyung and Jeong, Shin Hyung, Shin Jeong itu namanya. Gua nggak peduli lah siapa itu, pokoknya mereka jahat. Itulah startup. Itulah ceritanya, luar biasa, keren. Tapi semua ini tentu Dosa menjadi seperti sekarang ini semua karena Dalmi menjadi seperti sekarang karena si Han Ji Pyong juga, bantuan Han Ji Pyong dan bantuan neneknya. Itu semua ada peran. Semua ini menjadi di titik yang sekarang ini posisinya bukan cuma gara-gara karena lu tim Han Ji Pyong gue nggak peduli sama Dosan, karena gue tim Dosan gue nggak peduli sama Han Ji Pyong. Nggak bisa begitu, karena semua di series ini bergantung satu sama lain. Itu yang membuat indah kerjasamanya, itulah yang awesome. So thank you for watching, kamsahamnida. See you on the next video. Jangan lupa di like dan subscribe kalau kalian belum nonton episode lagi, video dimana gue cerita kenapa gue bikin channel ini. Itu akan menjadi alasan kalian kenapa kalian harus subscribe. Kenapa? Bisa jadi one day gue ajak subscriber lu semua yang nonton, gue ajak kalian ketemu 6 Dosan yang sebenarnya, gue ajak kalian ketemu Han Ji Pyong yang sebenarnya, gue ajak ketemu Seo Dalmi. Why not? Kemungkinan itu ada. Jadi jangan lupa nonton videonya. Thank you for watching. Bye bye. Love you guys.